Proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum perdagangan dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya, yang disebarluaskan melalui penaklukan bangsa Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan oleh para pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada masyarakat sekitar pesisir. Proses masuknya Islam ke Asia Tenggara berkembang melalui 6 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Pada tahap permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua, jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putra-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka yang makin luas, akhirnya timbul kampung-kampung dan daerah-daerah dan kerajaan Muslim. Yang ketiga, jalur tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan filosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putra-putri bangsawan setempat, dan dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat, jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama. Dan yang kelima, yaitu jalur kesenian. Jalur Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Dan dalam cerita itu disisipkan ajaran Islam. Yang keenam, yaitu jalur politik. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara memiliki 3 teori. Yang pertama, menekankan peran kaum pedagang yang telah melembagakan diri mereka di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan wilayah Asia Tenggara yang lain, yang kemudian melakukan asimilasi dengan jalan menikah dengan beberapa keluarga penguasa lokal yang telah menyumbangkan peran diplomatik dan pengamalan internasional terhadap perusahaan perdagangan para penguasa pesisir. Yang kedua, kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru tetapi juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa, perkampungan kaum pedagang, dan memasuki perkampungan di wilayah pedalaman. Mereka mampu mengkomunikasikan visi agama mereka dalam bentuknya yang sesuai dengan keyakinan yang telah berkembang di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum daripada kalangan pemerintah. Islam telah menyumbangkan sebuah landasan ideologis bagi kebijakan individual, bagi solidaritas Islam, tani, dan komunitas pedagang. Sejarah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama, diusung oleh Snow Horgrons yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dari wilayah Gujarat. Teori ini lahir tahun 1883 Masehi. Snow juga mengatakan teorinya didukung dengan hubungan yang sudah terjalin lama antara wilayah Nusantara dengan daratan India. Yang kedua,
Teori Arab, yaitu datangnya Islam ke Melayu secara langsung dari Arab, karena Muslim wilayah Melayu berpegang pada mazhab Syafi'i yang lahir di semenanjung tanah Arab. Dan yang terakhir, teori ketiga, teori Cina, yaitu bahwa Islam datang ke wilayah Nusantara dari Cina. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Godinho de Eridin. Yang kedua, Thailand. Islam datang ke Thailand dengan perantara pedagang yang berasal dari Arab dan India. Para pedagang tersebut dinamakan Kain Islam atau pedagang Muslim. Dan oleh penduduk setempat, para pedagang tersebut meminta kepada Raja Siam untuk mendirikan masjid. Permohonan mereka dikabulkan oleh Raja, maka didirikanlah Masjid Bangkok Noi atau Bangkok Kecil, dan Islam disebarluaskan melalui hubungan perdagangan dan perkawinan. Ketiga, perkembangan Islam di Malaysia. Islam masuk ke wilayah ini lewat jalan pedagang-pedagang Arab. Disebutkan bahwa mereka sampai ke Malaka pada tahun 675 Hijriah atau 1276 Masehi. Raja Malaka masuk Islam melalui tangan mereka dan mengganti namanya menjadi Muhammad Shah. Lalu diikuti oleh rakyatnya. Malaka merupakan kerajaan Islam pertama di sana. Islam sampai ke Malaysia belakangan dari sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7. Berdasarkan keterangan ini, maka asal-usul masuknya Islam ke Malaysia berdasarkan pada yang dikemukakan oleh Haji Yumardi Ajro bahwa Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang keempat, perkembangan Islam di Filipina. Hampir semua silsilah bermula pada masa Raja Shifad. Pada masa pemerintahan di Pulau Jolo, datanglah seorang Muslim bernama Tuanku Masaika ke sesuatu tempat yang disebut Maimbuang. Sebuah batu nisan atas nama Mekhelhi ditemukan di Badatno, tidak jauh dari Jolo atau Pulau Sulu. Penemuan batu nisan inilah yang dijadikan salah satu bukti arkeologis masuknya dan berkembangnya Islam di Filipina. Pada waktu itu, masyarakat Pulau Jolo masih menganut animisme dan dinamisme. Yang kelima, perkembangan Islam di Myanmar. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Para saudagar Arab beragama Islam ini mendarat di delta sungai Ayayawardi, semenanjung Tanin Tari, dan daerah Rakhine. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina, dan Persia. Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan, dan Melayu. Selain itu, beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam, seperti dari etnis Rakhine dan San. Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya. Dikarenakan banyaknya umat Muslim India yang bermigrasi ke Myanmar, tapi populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India dan Myanmar ditandatangani pada tahun 1941. Sebagian besar umat Muslim di Myanmar bekerja sebagai penjajah, pelaut, saudagar, dan tentara. Yang keenam, perkembangan Islam di Singapura. Islam masuk ke Singapura tidak dapat dipisahkan dari prosesnya masuknya Islam ke Asia Tenggara secara umum, karena secara geografis, Singapura hanyalah salah satu pulau kecil yang terdapat di tanah semenanjung Melayu. Penyebaran Islam pada fase awal kepada masyarakat Asia Tenggara lebih kental dengan nuansa tasawuf. Karena itu, penyebaran Islam di Singapura juga tidak terlepas dari corak tasawuf. Buktinya, pelajaran tasawuf sangat diminati oleh ulama-ulama setempat dan raja-raja Melayu. Kumpulan tarekat sufi terbesar di Singapura yang masih ada sampai sekarang ialah Thariqah Alawiyah yang terdapat di Masjid Balawi. Tarekat ini dipimpin oleh Syekh Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Atas. Selain tarekat itu, juga dijumpai tarekat Al-Qadariyah Wal-Laksabandiyah yang berpusat di Geylang Road yang dikelola oleh organisasi Pertapis atau Persatuan Taman Pengajian Islam. Dan tarekat ini berasal dari Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gurunya bernama Kiai Haji Ahmad Tajul Arifin dan Haji Ali bin Haji Muhammad.